Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurlaila Dewi dari Unit 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan yang saya ketahui tentang teknik-teknik memahami perkembangan peserta didik. Teknik-teknik dalam memahami perkembangan peserta didik ada dua teknik, yaitu pertama teknik tes dan kedua teknik non-tes. Yang pertama, teknik tes. Teknik tes adalah usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur atau mentes. Secara keseluruhan, macam tes untuk keperluan bimbingan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok tes, yaitu yang pertama tes kecerdasan, di mana tes kecerdasan dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir yang bersifat abstrak. Yaitu tes kecerdasan ini merupakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau cara berpikirnya. Yang kedua, tes bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus individu yang dapat dikembangkan melalui belajar atau latihan. Di mana di sini supaya kita mengetahui minat dan bakat peserta didik, kita perlu melakukan tes, yaitu bisa seperti memberikan soal-soal latihan kepada peserta didik supaya kita mengetahui kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar adalah suatu perangkat kegiatan atau alat yang dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya dalam domain kognitif, yaitu pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotor, keterampilan. Penggunaan teknik khususnya tes prestasi belajar bagi guru di sekolah bertujuan untuk menilai kemampuan belajar murid. Yang kedua, memberikan bimbingan belajar kepada murid. Yang ketiga, mengecek kemajuan belajar. Yang keempat, memahami kesulitan-kesulitan belajar. Yang kelima, memperbaiki teknik mengajar. Yang keenam, menilai efektivitas atau keberhasilan mengajar. Jadi, dapat disimpulkan keberhasilan proses bimbingan di sekolah dasar antara lain ditentukan oleh ketepatan pemahaman pembimbingan terhadap karakteristik perkembangan murid yang datanya diperoleh dengan menggunakan teknik tes dan non-tes. Teknik tes merupakan upaya bimbingan untuk memahami murid dengan menggunakan alat-alat yang sifatnya mengukur atau mentes. Tes diartikan sebagai suatu prosedur yang sistematis untuk mengobservasi atau menggambarkan tingkah laku murid melalui skala angka atau sistem kategori. Untuk keperluan bimbingan tes itu tadi kan dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama tes kecerdasan, yang kedua tes bakat, dan yang ketiga tes prestasi belajar. Yang kedua ada teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan prosedur pengumpulan data yang dirancang untuk memahami pribadi murid yang pada umumnya bersifat kualitatif. Teknik ini tidak menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur, tetapi hanya menggunakan alat yang bersifat menghimpun atau mendeskripsikan saja. Teknik ini terdiri dari atas beberapa macam jenis seperti observasi, angket atau kuesioner, wawancara, sosiometri, dan studi dokumentasi. Observasi atau pengamatan, yaitu teknik atau cara untuk mengamati suatu keadaan atau suatu keadaan tingkah laku. Karena sifatnya mengamati, maka alat yang paling pokok dalam teknik ini adalah panca indera, terutama indera penglihatan. Teknik observasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, observasi sehari-hari.
yaitu observasi yang yang tidak direncanakan dengan seksama, karena pengamatan ini dikerjakan sambil mengerjakan tugas rutin, juga tidak memiliki pedoman dan dilaksanakannya secara insidensial. Tingkah laku insidensial terhadap tingkah laku murid yang menonjol atau menyimpang. Contohnya, guru mengamati perilaku murid pada saat mengikuti pelajaran sehari-hari. Yang kedua, observasi sistematis, yaitu observasi yang direncanakan dengan seksama, serta memiliki pedoman yang berisi tujuan, tempat, waktu, dan item-item yang menggambarkan tingkah laku observan, yaitu murid yang diobservasi. Yang ketiga, observasi partisipasi, yaitu observasi di mana observer berada dalam situasi yang sedang diamati. Contohnya, guru mengamati perilaku siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang keempat, observasi partisipasi, yaitu observasi di mana observer tidak turut atau berada dalam situasi kegiatan siswa. Contohnya, guru mengamati tingkah laku seorang siswa yang sedang belajar dengan guru lain. Observasi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu kelebihan observasi. Yang pertama, observasi merupakan teknik yang langsung dapat dipergunakan untuk memperhatikan berbagai gejala tingkah laku murid. Yang kedua, observasi memungkinkan pencatatan yang serempak dengan kejadian yang penting. Yang ketiga, observasi baik sekali untuk digunakan sebagai teknik untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik lain. Yang keempat, dalam observasi pengumpulan data tidak perlu mempergunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang ditelaah. Sedangkan kelemahan observasi itu yang pertama, banyak hal-hal yang tidak dapat diamati dengan observasi langsung. Contohnya, seperti kita ingin mengetahui bakat dan minat siswa. Untuk mengetahui bakat dan minat siswa, kita tidak bisa melakukan observasi. Yang kedua, apabila objek observasi mengetahui bahwa ia sedang diamati, cenderung melakukan kegiatan dibuat-buat. Tentu saja jika seseorang kita perhatikan, pasti seorang tersebut merasa risih dan mereka akan melakukan hal-hal yang dibuat-buat, bukan hal-hal yang biasanya mereka perbuat, dan mereka tidak akan menampakkan hal-hal yang sering mereka lakukan. Yang ketiga, timbulnya suatu kejadian yang hendak diobservasi tidak selalu dapat diramalkan sebelumnya, sehingga pengamatan sukar untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan observasi. Yang keempat, observasi banyak tergantung pada faktor-faktor yang tidak terkontrol. Para guru di sekolah dapat menggunakan teknik observasi ini dengan berbagai tujuan, misalnya seperti untuk mengetahui aktivitas dan perhatian yang dilakukan para murid pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden atau orang yang diminta informasi. Dalam hal ini bisa murid, orang tua murid, teman-teman, atau orang lain yang diminta keterangan tentang murid. Contohnya, penggunaan wawancara ini seperti guru ingin mengetahui informasi dari murid yang sering membolos sekolah. Di sini, guru dapat mengajukan pertanyaan tentang identitas orang tua, jarak tempat tinggal, perhatian orang tua terhadap belajar murid, keadaan ekonomi, kegiatan orang tua, jarak tempat tinggal, perhatian orang tua, kegiatan sehari-hari yang dilakukan murid, dan alasannya mengapa sering membolos, minat bersekolah,
dan lain-lain. Di sini kelebihan dan kekurangan wawancara yaitu eh, kelebihan wawancara. Yang pertama, wawancara merupakan teknik yang paling tepat untuk mengungkapkan keadaan pribadi murid. Yang kedua, dapat dilakukan terhadap setiap tingkat umur. Yang keempat, dapat diselenggarakan serempak dengan observasi. Yang ke yang keempat, digunakan untuk pelengkap data yang dikumpulkan dengan teknik lain. Kelemahan kelemahan observasi tersebut yaitu tidak efisien, yaitu tidak dapat menghemat waktu secara singkat. Yang kedua, sangat tergantung pada kesediaan kedua belah pihak. Contohnya, jika satu pihak tidak mau diwawancara, maka wawancara tersebut tidak dapat dilakukan. Yang ketiga, menuntut penguasaan bahasa dari pihak pewawancara, di mana di sini kita sebagai pewawancara harus menguasai bahasa 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 yang baku, dan kita harus sudah menguasai apa sih yang ini dipertanyakan. Untuk melancarkan proses wawancara dan mendokumentasikan hasilnya dapat dibuat pedoman wawancara. Dan yang ketiga ada angket. Angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan alat pengumpulan data atau informasi melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Angket ini berisi daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan responden atau murid. Beberapa tujuan untuk menyusun angket yaitu yang pertama, gunakan kata-kata yang tidak mempunyai arti rangkap. Yang kedua, susun kalimat sederhana tapi jelas. Yang ketiga, hindarkan pemakaian kata-kata yang sulit dipahami. Yang keempat, hindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Yang kelima, selanjutnya pertanyaan jangan bersifat memaksa atau untuk dijawab. Yang keenam, hindarkan kata-kata yang bersifat negatif dan menyinggung perasaan responden. Ada catatan anekdot. Catatan anekdot yaitu catatan otentik hasil observasi yang menggambarkan tingkah laku murid atau kejadian atau peristiwa dalam situasi yang khusus. Catatan anekdot ini bisa menyangkut tingkah laku seorang murid atau kelompok. Dengan mempergunakan catatan anekdot, guru dapat memperoleh pemahaman yang lebih tepat tentang perkembangan murid dan memperoleh pemahaman tentang penyebab dari gejala tingkah laku murid dan memudahkan dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan murid. Contoh catatan anekdot yaitu guru bermaksud mengobservasi seorang murid yang diduga mempunyai masalah. Melalui catatan anekdot ini, guru akan lebih memahami tentang sikap, kebiasaan, atau perilaku murid, sehingga memudahkannya untuk memberikan bimbingan kepadanya. Yang keempat, autobiografi atau riwayat atau kerangka pribadi. Karangan pribadi ini merupakan ungkapan pribadi murid tentang pengalaman hidupnya, cita-citanya, keadaan keluarganya, dan sebagainya. Karangan pribadi ini merupakan cara untuk memahami keadaan pribadi murid yang pada umumnya bersifat rahasia. Karangan penggunaan autobiografi bagi guru bertujuan untuk mengetahui tentang keadaan murid yang berhubungan dengan minat atau cita-cita dan sikapnya terhadap keluarga, guru atau sekolah, serta dalam pengalaman hidupnya.
Yang kelima ada sosiometri. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang hubungan atau interaksi sosial di antara murid. Melalui teknik ini, guru dapat mengetahui tentang murid yang populer, banyak disenangi teman, yang terisolir, tidak dipilih atau tidak disenangi teman, dan klik kelompok kecil dengan anggota 2 sampai 3 orang murid. Proses ini didasarkan atas penelaahan terhadap perasaan anggota pribadi seorang anggota kelompok terhadap anggota lainnya, yaitu dinyatakan dengan pilihan yang disukai atau yang tidak disukai oleh masing-masing anggotanya dalam satu situasi tertentu. Seperti belajar, bermain, olahraga. Sosiometri ini dapat digunakan untuk memperbaiki hubungan insani, human relation, yaitu di antara anggota-anggota kelompok tertentu, dan menentukan kelompok kerja, dan meneliti kemampuan memimpin seseorang individu dalam kelompok tertentu untuk suatu kegiatan tertentu. Sosiometri dibuat dengan jalan meminta kepada setiap murid untuk menyebutkan 2 orang temannya yang paling disukai untuk belajar bersamanya. Yang keenam ada studi kasus. Studi kasus merupakan teknik mempelajari perkembangan seorang murid secara menyeluruh dan mendalam serta mengungkap seluruh aspek pribadi murid yang ditanya diperoleh dari berbagai pihak seperti dari setiap guru, orang tua, dokter, atau pihak yang berwenang. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk memahami pribadi murid dengan lebih menyeluruh dan membantunya agar murid dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Dalam melaksanakan studi kasus ini, dapat ditempuh langkah-langkah. Yang pertama, menemukan murid yang bermasalah. Murid yang bermasalah seperti prestasi belajarnya sangat rendah dan sering berperilaku menyimpang atau nakal, bertengkar, dan membolos. Untuk contoh, di sini mungkin guru akan melakukan studi kasus terhadap murid yang bernama Juju karena prestasi belajarnya sangat rendah. Yang kedua, memperoleh data untuk memahami secara lengkap tentang mengapa prestasi Juju itu sangat rendah. Maka guru melakukan pengumpulan informasi atau data mengenai pribadi Juju. Informasi ini bisa diperoleh melalui studi dokumentasi, yaitu memperoleh data dari dokumen yang telah ada seperti hasil tes kecerdasan, angket, dan observasi. Yang kedua, mengumpulkan data. Apabila data yang diperoleh belum memadai, cara ini bisa ditempuh melalui wawancara dengan guru lain untuk melacak pendapat mereka tentang pribadi Juju. Yang lainnya seperti home visit, yaitu ke kunjungan ke rumah untuk melacak kunjungan ke rumah orang tua Juju untuk memperoleh informasi tentang kondisi atau keadaan keluarga Juju dan pendapat mereka terutama orang tuanya tentang pribadi Juju dan wawancara langsung dengan Juju. Yang ketiga ada menganalisis data. Setelah data terkumpul, kemudian guru melakukan analisis terhadap semua data yang diperoleh. Langkah analisis ini terutama ditunjukkan untuk menemukan faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya prestasi belajar Juju. Berbagai kemungkinan faktor penyebab itu seperti kondisi keluarga. Yang pertama, kondisi keluarga yang tidak harmonis. Yang kedua, tingkat kecerdasan rendah. Yang tiga, motivasi belajarnya rendah. Yang keempat, sering sakit-sakitan. Yang kelima, kurang mengetahui pengetahuan atau konsep-konsep dasar dalam mata pelajaran tertentu. Yang keempat, memberikan layanan bantuan. Apabila
berdasarkan analisis ternyata penyebabnya itu kurang menguasai konsep-konsep dasar dalam mata pelajaran tertentu seperti matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Maka layanan diberikan adalah remedial teaching, yaitu pengajaran penyembuhan. Dalam hal ini, guru matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia dituntut untuk memberikan remedial teaching dengan jalan mengajar kembali kepada Juju tentang konsep-konsep dari setiap mata pelajaran tersebut. Dapat disimpulkan, teknik non-tes merupakan prosedur pengumpulan data yang dirancang untuk memahami pribadi murid bersifat kualitatif, tidak menggunakan alat-alat bersifat mengukur, tetapi hanya menggunakan alat yang bersifat menghimpun atau mendeskripsikan saja. Teknik ini terdiri dari atas beberapa macam jenis seperti observasi, angket atau kuesioner, wawancara, sosiometri, dan studi dokumentasi. Ya, observasi yaitu teknik yang memahami suatu keadaan atau tingkah laku dengan menggunakan modalitas pengamatan berupa panca indera. Jenis-jenis observasi sehari-hari, sistematis, partisipasi, dan non-partisipasi. Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden atau orang yang diminta informasi. Dalam hal ini bisa murid, orang tua murid, teman-temannya, atau orang lain yang diminta keterangan tentang murid. Angket merupakan alat pengumpulan data atau informasi melalui komunikasi melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui angket ini yaitu melalui tulisan. Angket ini berisi daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan responden atau murid. Dan catatan anekdot adalah yaitu catatan otentik hasil observasi yang menggambarkan tingkah laku murid atau seseorang atau sekelompok murid atau kejadian atau peristiwa dalam situasi yang khusus. Autobiografi merupakan ungkapan pribadi murid yang sifatnya rahasia tentang pengalaman hidupnya, cita-citanya, keadaan keluarganya, dan sebagainya. Tujuannya untuk lebih memahami keadaan murid, jenis struktur dan tidak terstruktur. Sosiometri adalah alat untuk memperoleh informasi tentang hubungan atau interaksi sosial murid dalam situasi tertentu, misalnya populer, terisolir, atau klik. Selanjutnya, studi kasus adalah teknik mempelajari perkembangan seorang murid secara menyeluruh dan mendalam serta mengungkap seluruh aspek pribadi murid yang datanya diperoleh dari berbagai pihak seperti dari setiap guru, orang tua, dokter, atau pihak yang berwenang. Langkah-langkahnya menemukan murid yang bermasalah, memperoleh data, dan menganalisis data serta memberikan layanan bantuan. Demikian penjelasan saya tentang teknik-teknik memahami perkembangan peserta didik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.